그냥 자기 연민 같은 거랄까? 안녕하세요, 서도국 씨. 잠깐 앉아도 될까요? 취향은 아니라서. 뭐? 그쪽이 한번 유혹해 보던가. 이게 내가 듣고 싶었던 얘기야. 말했잖아. 결혼하자, 이주야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Marriage Revenge episode 2. Inilah dia by Mimin. Di episode sebelumnya, Han Yiju adalah seorang anak yang polos banget, yang dimana dia nggak tahu kalau dia lagi dikerjain sama suami, bahkan ibu mertuanya, adik mertuanya, ibu tirinya, adik tirinya yang juga nggak peduli sama dia sama sekali. Tapi untung aja suatu hari dia bertemu dengan Seo-doguk. Seo-doguk sebenarnya udah memberikan beberapa clue sama Han Ji-yu tentang keluarganya dia. Kalau misalkan ada masalah dan Han Ji-yu itu hanya pura-pura nggak tahu tentang masalah tersebut, dia lari dari masalahnya. Dan setelah itu lagi dan lagi Han Ji-yu dijebak sama emaknya dia dengan melimpahkan semua kesalahan kepada Han Ji-yu. Dan dia pun langsung ditanya-tanyain sama wartawan dan juga Pak Pol pada waktu itu. Ditambah lagi dia mendengar bahwa suaminya mengakui cintanya kepada adik tirinya Han Yura. Dia pergi karena sedih banget, tapi ketika di perjalanan dia nggak sengaja nabrak dengan mobil hitam yang kita nggak tahu itu mobilnya siapa. Terus mereka berdua tertabrak truk, dan ketika di rumah sakit emak ini benar-benar dakzal banget. Dan sebenarnya Yiju itu nggak selamat, tapi ketika dia terbangun keajaiban datang, dia kembali lagi ke 1 tahun sebelumnya. Hari dimana harusnya dia tuh lagi fitting baju untuk pernikahannya dia. Tapi ketika ini terjadi, itu dia ubah ceritanya, dimana dia membatalkan pernikahannya sama calon suaminya Yo Se-hyuk. So, gimanakah kelanjutan kisahnya? Inilah dia episode terbaru, episode kedua. Se-hyuk nggak terima karena Yiju membatalkan pernikahan mereka tanpa alasan yang jelas. Tapi Yiju bilang dan menjelaskan sedetail mungkin bahwa dia membatalkan karena dia tahu kalau Se-hyuk itu mencintai adik tirinya, Han Yura. Dan ketika Han Yura datang ke sana untuk mencari kakak tirinya, Se-hyuk bilang bahwa Yiju telah pergi dan membatalkan pernikahan mereka. Dan sesampainya di rumah, Yiju juga bilang sama ibu tirinya bahwa dia membatalkan pernikahannya dengan Se-hyuk. Dia nggak peduli ibu tirinya dengar ataupun enggak. Dan Se-hyuk pun datang ke rumahnya Yiju dan mencoba untuk membujuk Yiju lagi. Tapi Yiju benar-benar nggak mau dan udah bulat dengan keputusannya dia. Se-hyuk mengajukan untuk menunda tanggal pernikahan, tapi tidak dengan Yiju. Yiju bilang nggak ada ampun lagi dan dia udah benar-benar membatalkan pernikahan mereka. Se-hyuk mencoba nih membujuk Yiju dan segala cara dia lakuin agar Yiju tuh luluh lagi sama dia. Tapi semua hal yang dilakukan sama Se-hyuk nggak mempan lagi kayak dulu. Semuanya udah nggak ada. Dan ketika ibunya Se-hyuk nelpon Yiju, itu dimatikan dong teleponnya sama Yiju. Nggak diangkat sama dia sama sekali. Bahkan Se-hyuk tuh sampai berlutut sama Yiju. Tapi tetap aja dong, Yiju tidak akan pernah luluh lagi. Karena dia udah tahu apa kejadian setahun ke depannya setelah dia ataupun kalau dia nikah sama Se-hyuk ini. Dan ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia dengar bahwa adik tirinya Han Yura itu pengen banget menikah dengan Seo-doguk. Dan udah membicarakan sampai memiliki anak beberapa segala macamnya lah bersama dengan ibu tirinya dia. Setelah itu Yiju nelpon temannya dia untuk bertemu karena ada hal yang harus dia bicarakan. 서도국. 도국 오빠는 왜? Kebetulan temannya ini adalah sepupunya Seo-doguk. Jadi dia meminta bantuan sama temannya ini yang merupakan seorang reporter juga penulis berita untuk mempertemukan dia dengan Seo-doguk. Temannya bilang sama Yiju kalau misalkan memang mau masuk ke keluarga itu banyak hal yang harus dihadapin sama Yiju, terutama ini abangnya Seo-doguk. Selain itu Yiju juga harus menghadapi neneknya Doguk. Yang begini sifatnya tidak anggunli begitu. Begitu juga sama emaknya Doguk yang juga tidak terlalu anggunli. Terlihat anggunli tapi aslinya enggak. Dan yang lebih barbar lagi adalah adiknya Seo-doguk.
Jadi itulah disampaikan sama temennya Yeju ini hal-hal yang harus dihadapin. Tapi Yeju bilang bahwa dia nggak peduli. Dia ngerasa bahwa Sodoguk itu adalah orang yang pas banget untuk dia jadikan suaminya dia untuk balas dendam gitu. Padahal temennya bilang bahwa Doguk tuh terlihat memang keren, ganteng gitu, tapi nyebelin gitu. 안녕하세요, 서도국 씨. 잠깐 앉아도 될까요? Yeju siap menerimanya apapun konsekuensinya dan besok pun diatur pertemuan oleh sepupunya si Doguk itu dan akhirnya mereka berdua bertemu. Yeju langsung to the point dan ngajak Sodoguk itu menikah dan Doguk pun langsung kayak, hah, apaan maksudnya nih gitu. Dan dia bertanya sama Yeju kenapa milih dia dan Yeju pun bilang ya untuk bisnis kenapa enggak gitu. Terus Doguk malah ngajak Yeju untuk check-in berdua dan Yeju pun ngerasa tertantang dengan hal itu. Ditambah lagi Han Yura ada di sana, ya udah sekalian lah Han Yeju manas-manasin adik tirinya itu. Doguk pun langsung tertantang juga dan ngebawa Yeju untuk check-in bersama. Han Yura, gigit jari aja, ke laut aja loh. 이건 또 무슨 소리야? 네가 뭘 잘못했는데? Orang tuanya Sehyuk dan juga adiknya itu ngerasa bingung kenapa pernikahannya dibatalkan. Ya nggak jadi orang kaya deh ya kan. Jadi besannya nggak jadi orang kaya. Terus Sehyuk ditelepon tuh sama Yura dan ngelapor bahwa Yeju itu lagi check in sama cowok lain. Cowok yang dia suka, Doguk. Jadi dia minta bantuan nih sama Sehyuk untuk segera menghentikan Yeju dan segera mengeluarkan Yeju dari kamar itu. Tapi ya Sehyuk nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sementara itu Doguk sama Yeju itu udah ada di dalam kamar dan memang mereka berbicara tentang bisnis. Dan Yeju bilang bahwa kalau misalkan Doguk itu menginap nih pada malam itu di sana, dia kan nawarin nih kalau misalkan nginap maka banyak hal yang dapat dibuat sama Doguk gitu loh, terutama tentang bisnis perusahaannya, kayak menguntungkan lah gitu. 아니라서. 뭐? 그쪽에 한번 유혹해 보던가. Walaupun Yeju bilang sebenarnya Doguk tuh nggak tipenya dia. Jadi ya dia menantang Doguk untuk merayu dirinya dia. Dan lagi dibilang lagi sama Yeju kalau misalkan Doguk memilih untuk menikah dengan Yeju, maka dalam peruntungan bisnis itu dapat mereka kerjasama gitu. Apalagi Yeju ini cukup paham tentang bisnis yang dijalankan sama Doguk. Tapi Doguk masih penasaran kenapa Yeju ini memilih Doguk gitu. Terus Yeju bilang ya karena lumayan gitu penampilannya. 얼굴도 나쁘지 않고. Nah mendengar jawabannya Yeju membuat Doguk tuh jadi tersedak gitu. Kok lumayan padahal kan sebenarnya gue ini tampan banget gitu kira-kira kali ya. Dan Yeju meyakinkan lagi sama Doguk kalau misalkan mereka menikah dia bakal membuat Doguk tuh bahagia gitu. Terus duo orang ini masih aja bertengkar di mana Sehyuk itu udah mulai menyatakan cintanya sama Yura. Tapi ternyata Yura itu belum memiliki perasaan yang sama Sehyuk dan dia pun langsung pergi karena Sehyuk pun gak bisa ngebantu dia untuk memisahkan Doguk dan juga Han Yeju. Sementara itu di tempatnya Yeju dan juga Doguk, si Yeju tuh udah mabok berat banget dan Doguk pun bilang, kayaknya lu udah mabok berat banget dan dia pun merapikan rambutnya Yeju. Udah kelihatan kayak pasut terisi sebenarnya mereka cocok banget ya kan. Doguk ikat rambutnya Yeju biar lebih rapi dan Doguk pun bilang sama Yeju jangan terlalu kurus kalau nikah sama dia ya harus ditambah lah berat badannya gitu. Karena dia nggak mau istrinya duluan meninggoy. Nah di sini Yeju tuh mengiga kalau dia bilang bahwa dia udah pernah meninggoy sebelumnya. Cuma Doguk tuh kayaknya nggak sadar dan nganggap bahwa itu hanya igawan si Yeju aja karena dia lagi mabok. Terus karena udah hoyong banget, Han Yeju pun pingsan dan untung aja ditangkap sama Doguk. Dan ketika Yeju bangun, udah ada Doguk di sampingnya dia. Tapi untung aja mereka nggak ngapa-ngapain karena pakaiannya masih lengkap guys. Jadi aman ya. Dan Yeju pun ngerasa untung aja gitu kan. Dan setelah itu dia langsung bergegas pergi dari sana untuk balik lagi ke rumahnya dia. Karena tujuannya dia kan cuma untuk jumpa sama Doguk dan juga bernegosiasi gitu. Terus pas Doguk bangun, Yeju meninggalkan sarapan untuk Doguk. Dan nanti dia juga bakalan ngobungin si Doguk lagi gitu. Terus Sehyuk masih nungguin si Yeju di sana dong sampai-sampai tuh berewokan dia nungguin. 남자한테 손을 대? 어머닌.
Emaknya Yeju itu marah sama dia karena udah ngerebut Doguk dari anaknya dia, Han Yura. Tapi Yeju nggak peduli sama sekali. Dan dia jelaskan juga sama orang tuanya kenapa dia membatalkan pernikahannya dengan Sehyuk, karena Sehyuk itu mencintai orang lain, yaitu adik tirinya Han Yura. Dan dia juga memberikan pengumuman yang fantastis banget. Dia bilang bahwa ya kayaknya hidup kalian tuh kayak di sinetron gitu kan. Dan dia bilang dia juga udah tidur sama Doguk. Lalu emak tirinya nyuruh asistennya si Pak Kim itu untuk membuat dia di kamar ini dikurung gitu, si Jiju. Dan ketika dia kurung kayak gini, dia tuh teringat tentang masa lalunya dia, karena dulu pun dia sering banget dikurung sama emaknya setiap dia melakukan kesalahan, walaupun itu nggak 100% kesalahan dia sendiri gitu. Nah karena itulah dia takut banget, apalagi ada ketika hujan dan kamarnya itu pun kayak gelap banget dan juga kurang pencahayaan. Tapi kali ini Yeju tuh udah nggak mau lagi lemah seperti sebelumnya, karena dia ingat tujuannya dia untuk hidup lagi adalah untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang udah membuat hidupnya seperti itu. Dan dia ingat bahwa dia minta tolong sama temannya untuk membuat skandal bersama dengan Doguk kan, dengan ambil foto dan membuat berita gitu. Terus dia hubungin temennya, tapi kayaknya beritanya udah nggak ada gitu. Dan temannya bilang bahwa ya Doguk tuh kan di keluarga yang terpandang banget, jadi artikelnya itu udah langsung diambil dan juga dihapus sama mereka. Dan ketika Yeju lagi asik teleponan nih sama temannya, HP-nya Yeju diambil sama asisten emaknya dia dan disita tuh handphonenya dan disuruh untuk minum obat. Dan Yeju pun ya udah dia minum obatnya dan langsung disuruh tuh pergi si bapak ini. Tapi Ju yang sekarang kan pinter, dia nggak minum obat itu dan langsung ngelepehinnya dan masukkan lagi ke dalam botol. Dan dia maupun Doguk teringat malam ketika mereka berdua di hotel. Doguk jadi konsul nih sama sekretarisnya sekaligus adik iparnya dia. Jadi kok misalkan seseorang itu mengajak nikah secara tiba-tiba gimana ya? Dan dia pun lagi nungguin telepon Yeju yang katanya bakal dihubungin, tapi sampai sekarang kagak dihubungin sama sekali. Setelah itu dia bertemu dengan ibunya, neneknya dan juga ayahnya. Nah, di sini sebenarnya Doguk tuh ingin membicarakan tentang rencana pernikahannya dengan Han Yeju gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa keluarganya Doguk ini lebih friendly dibandingkan keluarganya Yeju. Terus Yeju tiba-tiba nelpon Doguk, ya udah nunggu-nunggu tuh telepon Yeju dari tadi kan, dan dia meminta tolong sama Doguk untuk menyelamatkan dia. Nah tapi Doguk ini memberikan syarat sama Yeju, kalau misalkan meminta tolong pakai bahasa yang sopan gitu. Kayak misalkan pangeranku tolong selamatkan aku gitu kan, agak lebih juga nih si Doguk ya. Ya udah, Yeju pun menuruti permintaannya cuma dengan diselipin kata-kata yang membuat Doguk tuh kayak gemes sama Yeju. Terus dia izin sama orang tuanya untuk pergi sebentar dulu dan meninggalkan acara mereka karena dia menyelamatkan orang yang mungkin bakal jadi istrinya. Dan sebenarnya ibunya tahu siapa cewek itu. Dan ibunya kurang setuju karena takut kalau misalkan dimanfaatkan lagi sama kayak Han Yura, karena kan mereka juga satu keluarga gitu. Tambah lagi identitas Yeju ini kan cuma anak angkat dan nggak tahu yang sebenarnya gimana. Tapi nenek dan ayahnya Doguk itu setuju-setuju aja dan mendukung hubungannya bersama dengan Han Yeju. Nah terus si Yeju itu memanfaatkan anak-anak yang lagi lewat tuh untuk numpang nelpon Doguk menggunakan handphone mereka karena kan handphonenya sempat ditahan. Nah terus ibunya datang dan marah-marah sama Yeju dan bilang bahwa jangan berharap bisa menikah dengan Doguk karena itu tidak akan terjadi. Jadi dibilang ya pria mana yang mau mencintai gadis yang ditinggalkan sama ibunya sendiri gitu. Hah, yakin? Nah setelah itu Doguk datang dan kagetlah si mak lampir itu. Dan Doguk to the point bertemu dengan orang tuanya si Yeju dan bilang bahwa dia bakal menikah salah satu putrinya. Dan dikira tuh Yura ada saltingnya kan, tapi ternyata Doguk menjelaskan dan menegaskan lagi kalau yang dia mau nikahin itu bukan Yura tapi Yeju. Nah ibunya Yura itu nggak terima, kenapa gitu. Tapi kayak mana lagi, Doguk sukanya sama Yeju ya kan, dan ayahnya Yeju pun ya udah mengiyakan karena toh juga bakal berdampak sama bisnisnya dia ya kan. 그게 제가 할 일이니까.
Doguk sebenarnya paham banget apa yang terjadi sama Yeju dan dia bilang bahwa mulai sekarang dia bakal melindungi Yeju dan dia pun sudah mendapatkan restu oleh orang tuanya Yeju, terutama ayahnya. Doguk menegaskan lagi bahwa mulai sekarang gak ada hal yang harus mereka khawatirkan lagi karena dialah yang bakal menjaga Han Yeju dan juga melindunginya. Setelah itu dia ngajak Han Yeju untuk pergi dari sana dan mengajak Yeju juga untuk makan malam bersama. Nah, karena ada hal yang harus mereka bicarakan lagi. Tapi ketika lagi makan malam tuh itu kan di restoran yang mewah banget. Cuma anehnya Yeju tuh nggak bisa makan makanan di sana. Dia kayak gemetaran gitu dan membuat Doguk tuh jadi heran, ini sebenarnya Yeju ini kenapa ya gitu? Apa dia sakit atau gimana? Terus Yeju bilang bahwa dia nggak bisa makan makanan itu, dia mendingan makan makanan yang dijual di supermarket aja. Ya udah mereka keluar dari sana, Doguk memberikan makanan yang ada di supermarket sesuai dengan permintaan Han Yeju. Terus disinilah Yeju tuh bercerita kenapa dia tuh nggak bisa makan makanan tadi. Itu dia ada alasan, bukan karena apa-apa gitu. Dan Doguk pun udah paham banget bagaimana hidupnya Yeju. Jadi ya dia pun mencoba mendukung Yeju di sini gitu. Dan ketika Yeju mencoba makan makanan yang dikasih sama Doguk tuh yang dari supermarket, dia tiba-tiba aja mau muntah dan nanya, tuh si Doguk kan kok bisa gitu. Terus Yeju bilang bahwa dulunya ada orang ART-nya dia tuh pengen ngeracunin makanannya dia. Jadi sampai sekarang dia tuh trauma tiap dikasih makanan sama orang lain gitu, walaupun itu di restoran kayak tadi. Dan dia pun percaya banget sama ART-nya dia, cuma ART-nya kayak gitu. Dan jadi dia bingung harus siapa lagi yang harus dia percaya, bahkan keluarganya pun kayak gitu. Terus Doguk pun mencoba untuk menghibur Han Yeju dan bilang bahwa udah kasih tahu aja sekarang apa alasan dari Han Yeju itu mau nikah dan memilih dia menjadi suaminya. Terus Yeju pun menceritakan semuanya dan bilang bahwa dia pengen balas dendam sama orang-orang yang udah nyakitin dia, terutama keluarganya dia. Ya udah, Doguk pun langsung membuat lamaran, walaupun ini nggak resmi-resmi banget. Dia merangkai bunga-bunga yang ada di sana dan resmi melamar Han Yeju dan bilang bahwa ya Yeju mau nggak nikah sama aku. Ya udah, Yeju pun pasti maulah karena itu udah rencana dari mereka berdua. Dan sebenarnya Doguk tuh minta peluk tapi Yeju salah tangkap malah dikisse sama dia. Dan karena udah gitu ya udah Doguk pun nggak mau kalah dong dan langsunglah datang vacuum cleaner sedotan berkali-kali sedot. Asli ini cukup lama ya sedot-sedotannya ya teman-teman. Jadi kalian nonton aja versi fullnya. Dan gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.